30 tips hemat super ampuh gampang dilakukan. Emang ada tips hemat super ampuh? Kepengen gak sih nyari tips hemat super ampuh yang gampang banget buat dilakuin agar bisa hemat uang dan juga fokus pada tujuan finansial yang lebih besar? Nah, kali ini aku pengen ngajakin teman-teman untuk ngeliatin 30 tips hemat super ampuh berikut ini. Dan ke-30 tips hemat super ampuh ini adalah adopsi dari pengalaman pribadi dan juga teman-teman serta lingkungan aku dong tentunya. Saran-sarannya itu gak susah dan juga applicable banget. Tapi sebelumnya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di komen videonya. Oke, kita ke tips hemat ampuh yang pertama ya. Yang pertama yaitu menghindari mall dan juga pusat perbelanjaan. Rule number one. Kenapa? Ya karena kita sebagai perempuan itu adalah korban dari lapar mata paling besar dalam sejarah. Karena setiap kali kita ngeliatin sesuatu, kita kadang mikir bahwasanya kita butuh barang tersebut. Padahal sih aslinya enggak ya. Karena kalau kita udah kepingin sesuatu, kita sebagai perempuan tuh akan terbawa-bawa sampai tidur dan gak bisa lepasin hal itu dari kepala kita. Karena kalau kita udah netapin bahwa kita kepengen satu barang, maka kita harus beli. Yes, it's that simple. Nggak lihat artinya nggak tahu kalau misalkan barangnya ada atau nggak kepikiran akan barang tersebut, yang artinya kita nggak kepengen beli dong. Yang kedua, hapus akun online shop. Mall aja sih nggak cukup. Online shop juga jadi salah satu musuh besar bagi yang lagi pengen hemat. Uninstall semua aplikasi belanja online ya teman-teman, termasuk kalau sanggup unfollow akun Instagram. Karena di Instagram banyak banget online shop yang berkeliaran dan juga mengintai, apalagi misalkan di TikTok ya. Ya, jika belum siap untuk di-delete, sebaiknya dinotifikasi beberapa aplikasi online shop untuk dimatikan. Hal ini agar kita nggak tiba-tiba kebuka notifikasi mereka yang rajin banget ngirim notifikasi. Kebayangkan kalau tiba-tiba muncul notifikasi diskon 20% selama 3 jam saja. Badan mulai panas gak tuh? Nggak tahan ya. Oke, kita lanjut yang ketiga yaitu aktifkan aplikasi vintage. Aplikasi vintage alias perusahaan finansial teknologi termasuk e-money hingga aplikasi cashback lainnya. Saat kita mau belanja, selalu pastikan apakah ada promo dari perusahaan vintage. Misalnya nih, cashback dengan aplikasi cashback atau potongan harga dengan e-money. Lumayan banget kan? Yang keempat, berhenti scrolling medsos. Bener nggak teman-teman? Pengalaman pribadi ya, dari melihat apa yang dipakai orang itu aku tuh bisa kepengen banget ngelihatnya, terutama beberapa makanan yang sedap-sedap ya. Aku pernah ngabisin waktu di sosial media untuk ngeliatin postingan teman-teman yang makan mukbang gitu ya. Misalkan dia pengen mie gitu ya, mie atau pengen durian, dan bisa ketebakan apa yang terjadi selanjutnya? Yaps, dengan tanpa sadar atau sadar kita sengaja muter-muter buat nyari mie atau durian yang kita lihat di medsos yang mereka mukbangin tadi. Dan setelah selesai makan kita langsung mikir nih, seandainya aku nggak lihat postingan tadi ya. Oke, kita lanjut yang kelima yaitu belanja sewaktu diskon akhir tahun atau seasonal. Dengan catatan nih, kita udah tahu harga normalnya itu berapa ya, agar kita nggak jadi korban pusat perbelanjaan yang doyan naikin harga buat di diskon. Beberapa outlet malah hanya ngasih diskon sewaktu program musiman. Jadi jika kita biasa menggunakan barang mereka, please lebih sadar akan skema promo mereka ya teman-teman. Tapi selalu ingat juga agar kita nggak kebablasan. Tips yang keenam yaitu fokus ke label kuning diskon. Nah, siapa nih yang suka banget nerapin hal ini? Begitu kita masuk di Indo atau di Alfa, mata kita tuh langsung screening ngeliatin barang-barang yang di tag dengan label kuning tentunya ya. Nah, di sistem Indo sama Alfa itu barang-barangnya dengan harga normal itu dikasihin tag warna putih ya teman-teman, sementara untuk barang-barang dengan harga diskon itu di label kuning. Dan ya seperti yang kita tahu, harga barang-barang mereka itu nggak cocok untuk dibeli sekeranjang karena marginnya itu besar sekali. Tetapi jika lagi promo label kuning, beberapa item cocok untuk diborong pulang karena murah banget ya, terutama untuk cemilannya. Oke, kita lanjut di tips yang ketujuh yaitu belanja berdasarkan prioritas, bukan impulsif. Jadi sewaktu kita memutuskan untuk masuk ke minimarket untuk belanja makanan, jangan berhenti di lorong kopi instan atau di lorong sabun-sabun mandi ya teman-teman. Karena hal ini bisa menghindari pengalihan yang mudah diterima oleh otak tersayang kita. Takutnya karena kita gregetan dengan harga sabun yang lagi murah atau karena ada edisi sabun cuci muka yang wanginya enak, kita jadi kepengen mencoba. Sehingga belanjaan yang tadi budgetnya cuma 10.000 doang malah jadi 30 ribuan. Lanjut tips ke-8, hindari belanja di waktu lapar. Nah, kalau emang udah lapar banget nih, minum air sebanyak mungkin untuk cool down rasa lapar tersebut. Dan ya, makanlah ya teman-teman.
Karena kebanyakan rasa lapar yang kita rasakan itu hanya haus yang bias ya, atau lapar palsu. Jadi kita salah mengartikannya. Kenapa nggak boleh belanja di waktu lapar? Ya karena waktu lapar intensitas kebutuhan kita itu meningkat, dan setiap hal yang kelihatan itu dianggap bisa memenuhi kebutuhan kita. Padahal sih aslinya enggak ya teman-teman. Yang berikutnya yaitu ngisi BBM di SPBU bulat-bulat. Nah, sewaktu kita ngisi BBM, selalu patokannya angka pengisian ya teman-teman. Jangan sesekali karena malas mikir langsung ngomong ke mbaknya, full ya. Nah, udah kebayang nggak? Kalau ngisi BBM di SPBU tuh nggak pernah dibalikin uang recehnya. Jadi kalau pengisian kita hanya 20.100 misalkan, jadi uang yang harus kita bayar ya 21.000. Kalau ngisi 2 kali seminggu dan 4 minggu sebulan, ya udah bisa nyimpan 7.000-an loh. Next, buka tabungan yang nggak bisa kita tarik. Sekarang banyak banget nih tabungan yang sistemnya kayak nyicil gitu ya teman-teman. Tiap bulan kita setorin berapa rupiah gitu selama beberapa tahun. Selama periode nyicil itu kita nggak bisa tarik uangnya karena bakalan kena penalti yang lumayan besar. Nah buat yang nggak suka dengan skema seperti ini pasti sebel ya, komitmennya itu nyebelin banget. Tapi kalau susah banget untuk nyimpan uang, cara ini ampuh banget karena uangnya langsung disetorin sehabis gajian. Jadi sudah pasti itu nggak bakalan kepake. Tips yang ke-11 yaitu belajar masak sendiri. Aku nggak ngerti kenapa banyak banget orang di luar sana yang bangga karena mereka nggak bisa masak. Maaf nih, kalau ini akan menyinggung beberapa orang. Jika kita sudah usaha dan emang nggak bisa masak juga ya apa boleh buat. Tapi kalau nggak usaha untuk belajar dan bangga hanya mampu merebus air, rasanya itu nggak banget ya. Karena kalau masak sendiri itu adalah proses memberi nutrisi bagi tubuh. Jadi kalau kamu bisa sesuaikan dengan selera dan kondisi tubuhmu, kita nggak perlu khawatir tentang diabetes ya, kita tinggal kurangin gula saat kita masak. Nggak perlu khawatir tentang darah tinggi ya, kita tinggal kurangin garam saat kita masak. Itu aja kok teman-teman. Lanjut, kita nggak makan di luar. Artinya mulai menyusun menu makanan kita setiap harinya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kenal dengan istilah meal prep yang sering digunakan oleh instruktur fitness gitu ya. Jadi intinya adalah kita ngatur menu makanannya selama beberapa hari ke depan. Nah hal ini sekaligus untuk menghemat waktu karena kita sering bingung nih besok mau makan apa ya. Biasanya ya seperti itu. Nah dengan mengatur menu makanan kita bisa fokus belanja dan menyiapkannya sesuai dengan selera kita tentunya. Plus kita bisa sekalian diet dan semoga menjadi kurusan. Kita lanjut ke tips berikutnya yaitu stok sumber protein di kulkas. Sering gak sih kepengen makan yang goreng-goreng, misalnya nasi goreng atau mie goreng, dan kita berakhir di warung abang-abang yang harganya 10 ribuan. Coba deh di switch kembali kebiasaan makan nasi goreng murah tersebut dengan memasak sendiri di rumah. Trust me, jauh lebih murah teman-teman. Apalagi kalau kita sudah sediakan potongan daging ayam filet atau udang atau ikan teri atau bakso-baksoan dan juga segala kelengkapannya. Nasi goreng nikmat yang higienis dan juga murah tentunya ya. Lanjut tips 14, bahwa minum setiap kali kita mesti makan di luar. Ya, tips super ampuh yang sering aku gunakan kalau misalkan lagi makan di tempat yang mesti cepat ya. Apalagi kalau misalkan tempat makannya itu rame dan juga kita nggak enakan untuk duduk lebih lama. Ketimbang pesan minuman yang nggak sanggup kita habisin, lebih baik kita nggak pesan sekalian aja. Selalu bawa tas dan juga botol air minum kecil bisa diselipin tanpa mengganggu. Lumayan banget loh hematnya, apalagi bagi kita yang biasa minum air putih sehabis makan. Yang ke-15, ngatur jumlah pemakaian internet. Karena kuota internet saat ini nggak hanya kita gunakan untuk membuka situs aja ya teman-teman. Kebanyakan kuota kita pakai buat nonton YouTube, scrolling TikTok, IG, banyak banget. Dan kita tahu sendiri konten berbentuk video tersebut cepat banget menyedot kuota. Nah saran tambahan, jika di kantor ada fasilitas free wifi, download offline video yang ingin kita nonton. Jadi sewaktu kita pulang ke rumah, kita udah bisa nonton video hasil downloadan tadi ya teman-teman. Nah setelah nonton ya kita hapus lagi, besok kita download ulang yang baru lagi. Next kita cari opsi paling murah untuk kebutuhan primer. Semisalnya nih ya untuk sabun mandi, nggak ada salahnya kalau lagi kepepet dan wajib hemat kita menggunakan sabun batang yang harganya ribuan rupiah. Nah di sini aku tuh termasuk penggemar sabun batang ya, mereknya sekian mereknya ini gitu ya, dan aku tuh doyan banget sama wanginya yang ya emang klasik, emang dari dulu ya, udah berasa balik ke masa kecil sewaktu kita pakai sabun batangan buat mandi. Nah kita juga bisa terapkan nih hal yang sama pada merek odol dan juga merek sampo. Next kita beli make up yang high coverage. Bagi teman-teman yang doyan atau wajib makeup,
Menggunakan makeup yang high coverage itu sangat membantu untuk menyimpan uang. Untuk aku pribadi, karena doyan banget nyariin cushion, karena nggak jago pakai Fondi dan juga kawan-kawannya yang coveragenya tinggi. Jadi sekali sapu doang udah mampu menutupi bercak di wajah, nggak perlu disapu berulang-ulang ya teman-teman, sehingga kita bisa hemat dengan menggunakannya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Yang berikutnya yaitu kita nggak usah beli baju tidur. Saran favorit aku di sini ya teman-teman, karena aku pribadi tuh nggak doyan mengenakan baju tidur atau piyama. Nah, ketimbang ngabisin duit beberapa puluh ribu untuk membeli setelan piyama, di sini aku lebih memilih untuk menggunakan t-shirt yang jelek-jelek dan sudah bolong. Bahkan lebih nyaman kalau misalkan kita pakai daster ya teman-teman, adem banget dan juga nyaman. Toh nggak ada orang yang bisa ngeliatin kecuali misalkan kalau kita bareng suami. Kalau bareng suami mungkin ada beberapa teman-teman yang mengkoleksi baju haram ya. Ya, I know ini sarannya nyebelin banget buat beberapa orang karena kita akan terlihat kucel dan juga kumal. Tapi peduli amat ya. Kalau kita sanggup melakukan memanfaatkan barang yang ada sekaligus menghemat uang ya, kenapa tidak? Yang berikutnya yaitu reuse botol-botol dan juga wadah bekas. Terutama kalau kita masih sering beli makanan take away, kebayangkan cup-cup plastik yang bisa digunakan sebagai media pembibitan kalau misalkan kita doyan berkebun ya teman-teman. Nah, kebayang juga nih wadah plastik makanan yang bisa digunakan kembali untuk tempat makanan atau barang-barang lainnya. Hemat uang dibanding misalkan kita beliin wadah Tupperware. Berapa ya harganya? Berikutnya yaitu tinggalkan kartu ATM di rumah. Nah, ini saran dari seorang teman yang sering belanja secara impulsif. Karena yang bersangkutan itu sering banget tanpa sadar sudah masuk ke bilik ATM dan narik uang buat belanja. Dengan ninggalin kartu ATM di rumah, di kepala itu akan terprogram gak ada duit. Dengan sendirinya kita nggak mikir mau beli ini itu lagi. Next, kita bawa cash sejumlah tertentu. Nah, batasi jumlah uang tunai di kantong, terutama jika menghadapi weekend ya teman-teman. Tarik uang dalam jumlah secukupnya dan berupaya untuk mencukupkan uang tersebut pada pengeluaran kita. Ingat aja, pengeluaran itu banyakkan nggak harus dan nggak urgent ya. Kalau masih bisa di skip karena uang tunainya nggak cukup, ya udah di skip aja. Yang berikutnya yaitu bawa uang receh kemana-mana. Ya, hal ini tuh bisa menghindari belanjaan seharga misalkan 21.700 yang harganya keriting-keriting gitu. Kalau misalkan bawa uang receh kan tinggal dibayarin pas-pasan ya. Nah, kalau kita nggak ada stok uang receh, kebanyakan kita akan mecahin uang yang angkanya lebih besar. Dan uang besar kalau udah pecah cepat banget menghilang dari dompet. Oke, kita lanjut yang ke-25 yaitu menonaktifkan internet banking. Hal ini sangat membantu kalau kita doyan belanja online ya teman-teman. Nah, dengan internet banking yang nggak bisa digunakan, opsi pembayaran kita menjadi transfer ATM. Nah, sering banget pastinya kita malas mau keluar rumah menuju ATM. Sehingga ya kita akan mikir-mikir lagi nih buat belanja. Next, kita nyari hobi agar pikiran kita tetap aktif. Artinya di sini mulailah menemukan sesuatu yang emang suka kita lakukan. Karena hal-hal begini akan mengalihkan pikiran kita untuk waktu yang lama. Dan sewaktu otak kita sibuk, fokus kita nggak akan lagi ke online shop misalkan ya. Terutama kalau bisa nyariin hobi murah yang punya potensi di masa depan. Yang berikutnya yaitu sebisa mungkin lakukan banyak hal seorang diri. Kalau kita tinggal di rumah atau tempat kos yang ada mesin cucinya, ya mending kita cuci sendiri aja ya. Gampang kan, tinggal dimasukin ke mesin cuci dan diputar-putarin sampai bersih. Setelah itu ya dijemur, setelah itu disetrika doang. Gampang. Ketimbang kita ngelondri yang ngabisin waktu kita untuk ngantar jemput, plus kadang hasil cuci gosoknya itu bikin baju jadi rusak. Percaya deh, kebanyakan kita bukan CEO yang perusahaan gede yang waktunya habis buat kerja. Kebanyakan kita cuman mantengin sosial media doang dari pagi sampai malam sewaktu libur. Jadi, kenapa kita nggak gerak sendiri? Yang berikutnya yaitu jangan ambil paket gym tahunan. Sebisa mungkin cari yang bisa 3 bulan atau bulanan ya kalau perlu. Karena adalah bullshit banget kalau kita mengambil paket tahunan dan berharap kita akan datang sepanjang tahun. Jujur aja ya teman-teman, aku tuh punya teman yang punya kartu olahraga yang sesinya itu 12 kali doang sebulan. Dan sampai hari ini belum pernah terisi ke 12 kotaknya. Siapa sih yang doyan olahraga dan susah payah keringatan? Otak kita akan selalu menemukan alasan dan pembenaran untuk tidak datang olahraga. Oke, kita lanjut kedua dari terakhir ya.
share mengenai kondisi keuangan kita. Nah, aku tuh pernah lakukan cara ini dan udah ngasih tahu ke teman dan juga keluarga bahwa kondisi aku tuh saat ini lagi berombang-ambing di lautan gitu ya, dan meminta support mereka. Lain kali sewaktu kebelet belanja ada orang lain yang bisa ngingetin kita untuk hemat dulu. Dan yang terakhir, selalu beli barang yang mahal sebagai traktiran buat diri sendiri. Ngerasa nggak sih teman-teman, kadang kita sebagai manusia nggak sayang pada diri kita sendiri. Apapun yang terkait ke diri sendiri biasanya dipikirnya tuh panjang banget ya, seakan ngeluarin uang itu jadi beban. Padahal nih, memperlakukan diri sendiri dengan baik itu adalah dasar untuk mengatur keuangan. Jadi, walaupun kita susah payah berhemat dengan menerapkan ke 29 tips yang di atas tadi ya, hasilnya ya kita sendiri yang harus nikmati. Ya, semacam ngasih reward lah buat diri sendiri karena kita udah berusaha hemat. Agar keinginan untuk berhemat itu menjadi sebuah kebiasaan. Yaps, itu adalah 30 tips super hemat ampuh yang direferensiin oleh aku dan juga teman-teman dan juga keluarga ya. Harapannya sih semoga tips yang di-share tadi itu bisa diaplikasikan bersama ya teman-teman. Dan terakhir nih aku mau pertegas juga, untuk hemat itu kita wajib ekstra repot. Nggak mungkin juga kan kita selalu dapetin apa yang kita mau hanya dengan modal kepengen. Jadi ikhlaslah dengan upaya berhemat kita. So thank you banget buat teman-teman yang sudah sampai di ujung video ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.